testimoni dari seorang dosen di Yayan Cirebon, Bapak Saidi, yang pernah ke Taiwan dan melihat di mana kejujuran di sana dijunjung tinggi. Ya, semakin kita melihat negara maju di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Inggris, di Perancis, di Belanda, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari itu ada kejujuran. Ya, ketika kita beli korek api, Zippo lah, ini 5 pound sterling, ternyata di toko lain hanya 4 pound. Kita komplain gitu, di toko sana 4 pound, kenapa ini 5 pound? Oh iya, ditelepon, betul, dikembaliin kembali. Ya, artinya bahwa mereka mungkin tidak belajar haram dan halal ya. Mereka jujur itu bukan karena berbohong, itu bukan karena takut neraka mungkin ya. Tapi kan hati nurani mereka bisa mengendalikan. Kita yang tiap hari cerita surga, cerita neraka, sama sekali tidak berpengaruh. Kenapa? Jadi artinya jangan terlalu sering cerita surga. Nantinya baal jadinya. Iya kan begitu. Cerita lagi neraka, seperti tahu tuh nanti ditusuk, dibakar, dipanggang, seolah-olah pernah masuk neraka gitu kan. Ya itulah. Jadi kita kembali kepada rasionalisasi beragama ini sendiri. Nah, tetapi kenapa saya baru tadi menjelaskan seperti itu? Karena fenomena semacam ini saya lihat sendiri. Jadi tolok ukur seseorang untuk menilai moral itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sederhana yang bisa terpantau oleh mata. Sholatnya rajin, kan gitu. Iya. Tiap hari ngewer-ngewer tasbih. Kalau perempuan ya pakai jilbab. Apakah penampilan pakaian itu semacam itu menunjukkan moralitas seseorang? Juga belum tentu kan. Orang yang pakai rok mini dia lebih jujur daripada pakai jilbab. Iya kan. Orang yang tiap hari sholat berjamaah di masjid juga tiap hari bertengkar dengan sesama pengurus DKM-nya, berebut kotak sodakoh. Ini bukan katanya saya melihat sendiri ya. Iya kan. Jadi pertanyaan saya, tapi tidak perlu dijawab, masih efektifkah ibadah-ibadah ritual seperti sholat, berzikir bisa membuat orang jujur? Ini pertanyaan. Saya kira sekarang kita sudah saatnya untuk menanamkan kepercayaan seorang atau memberikan kepercayaan seseorang itu kembali kepada pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman keagamaan dan kejujuran pribadi. Tetapi ke depan kita mesti, langkah pertama untuk membuat orang jujur adalah supremasi hukum, transparansi. Jangan memberikan peluang kepada siapapun untuk melakukan kecurangan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena mungkin situasinya berbeda ya. Zaman Nabi dulu orang takut diancam neraka. Sekarang anak-anak kita takut nggak diancam neraka? Iya, jadi masih mending kita buat aturan yang baik ya, diimplementasikan secara benar ya, kepastian hukum ditegakkan sehingga orang itu ada rasa takut. Jadi ya minimal bukan takut neraka, takut polisi aja lumayan kan.
takut takut dihukum aja di dunia udah untung lah semacam itu. Jadi saya kira karena istilah akhlak itu sendiri memang berasal dari bahasa Arab, kemudian diindonesiakan secara letterlek menjadi akhlak. Padahal akhlak itu adalah bentuk singular, ya, bentuk plural maksud saya. Yang singularnya adalah khulukun, jamaknya akhlak. Kita akhlak itu ya menjadi kata singular. Dan akhlak itu menjadi sinonim dengan budi pekerti. Padahal akhlak dalam bahasa Arab dari asal kata kho, lam, dan qof. Kho, la, qof. Artinya mencipta. Jadinya apa saja ketika kita bergaul dengan teknologi, dengan teman, dengan masyarakat, dengan diri kita sendiri, standarnya adalah disesuaikan dengan tujuan penciptaan. Itu baru bermoral, berakhlak. Topi dibuat untuk apa? Dipakai. Dipakainya di mana? Benar. Kalau ditaruhnya di kaki, ya tidak berakhlak. Karena topi bukan untuk alas kaki. Sendal, tempatnya di mana? Di kaki. Kalau saya gaplokkan ke kepala kamu, berakhlak enggak? Sendal itu bukan buat gaplok kepala. Jadi artinya Tuhan menciptakan tangan untuk bekerja. Ya kan begitu. Tuhan menciptakan kita dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika hidupmu tidak untuk beribadah, berarti tidak sesuai dengan dasar penciptaan. Berarti Anda tidak berakhlak dong. Kesana larinya. Nah, makanya akhlak selagi diterjemahkan sebagai budi pekerti, ya akhirnya seremoni-seremoni sosial, ya formalitas sosial, ketika akan melewati orang berkerumun, ya punten, bahasa Sundanya hapunten, kata orang Jawanya nyuwun sewu, ya kan begitu. Dengan bahasa basi, nunduk-nunduk dan sebagainya, ngesot-ngesot, ya menghadap kiai harus ngesot, jalan dengan lututnya. Saya tidak melihat itu adalah akhlak, itu adalah budi pekerti, itu pun sifatnya lokal, ya tidak universal. Nggak ada orang kecuali di menghadap raja seperti di Thailand gitu kan ngesot gitu tuh, di timurnya, di Eropa mah nggak ada ngesot gitu tuh. Ya tidak, yang sifatnya lokal, dan itu tidak membuat orang jadi maju, tidak membuat orang jadi pinter dan sama sekali masalah. Jadi nilai-nilai moral yang ya, bersifat universal itulah yang sebetulnya harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itu saja persoalannya. Kita kira-kira komentar saya.